Di sebuah kantor besar yang tampak biasa, seorang karyawan baru datang tanpa sorotan dan tanpa sambutan. Ia menerima tugas paling sepele, tatapan meremehkan, dan tuduhan yang bukan miliknya. Namun setiap langkahnya seolah menyimpan rahasia yang tak terlihat. Ketika sebuah rapat mendadak digelar dan seluruh ruangan mendadak sunyi, semua orang baru menyadari sesuatu yang terlambat. Siapa sebenarnya orang yang selama ini mereka abaikan? Pagi itu, gedung kantor berdiri megah seperti biasa, dikelilingi deretan mobil yang datang silih berganti. Matahari baru saja naik, memantulkan cahaya ke jendela-jendela kaca yang tinggi, membuat bangunan itu tampak berkilau dari kejauhan. Di dalamnya, aktivitas sudah berjalan cepat. Orang-orang berjalan tergesa sambil menatap layar ponsel. Beberapa membawa map tebal, yang lain sibuk berbicara melalui headset. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan siapa yang datang atau pergi. Semua tampak tenggelam dalam rutinitas yang sama setiap hari. Namun pagi itu berbeda, meski tak seorang pun menyadarinya. Ada sesuatu yang perlahan berubah, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, tetapi akan mengguncang seluruh isi gedung itu dalam waktu yang tidak lama. Seolah angin tak kasat mata sedang menyusup di antara meja kerja, membawa cerita baru yang belum siap diterima siapapun. Di tengah keramaian itu, seorang pria muda melangkah masuk melewati pintu putar kaca. Pakaiannya sangat sederhana, kemeja putih polos yang sedikit kusut di bagian lengan, celana hitam tanpa merek terkenal, dan sepatu yang terlihat sudah cukup lama dipakai. Ia membawa ransel hitam kecil yang tidak mencolok, berbeda jauh dengan tas kulit mahal yang biasa dibawa para karyawan lain. Wajahnya tenang, tanpa senyum lebar atau raut tegang, hanya ekspresi datar yang sulit ditebak. Rambutnya tersisir rapi, tetapi tidak bergaya berlebihan. Ia tidak terlihat gugup, juga tidak terlihat percaya diri berlebihan. Ia hanya berjalan seperti seseorang yang tahu kemana ia harus pergi. Namanya Arsène. Di data perusahaan, ia hanyalah karyawan baru di divisi administrasi, posisi yang sering dianggap tidak terlalu penting oleh banyak orang. Tatapan pertama yang ia terima bukanlah sambutan hangat atau ucapan selamat datang. Beberapa pasang mata hanya menoleh sebentar lalu kembali sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ada juga yang memperhatikannya sedikit lebih lama, namun dengan ekspresi meremehkan. Bisikan kecil terdengar di sudut ruangan. "Anak baru ya?" kata seseorang pelan. "Kayaknya nggak bakal lama," jawab yang lain sambil terkekeh kecil. Tidak ada yang benar-benar mengenalnya, tetapi penilaian sudah muncul begitu saja. Penampilan sederhana Arsène menjadi bahan kesimpulan instan. Di kantor itu, penampilan seringkali lebih cepat dinilai daripada kemampuan. Tanpa disadari, sejak langkah pertamanya masuk, ia sudah ditempatkan dalam kotak kecil bernama "tidak penting". Ketika ia menghampiri meja resepsionis untuk menanyakan tempat duduknya, seorang staf senior lewat sambil membawa setumpuk dokumen. Tanpa berhenti, tanpa menatap wajah Arsène, staf itu berkata singkat, "Kalau karyawan baru jangan banyak tanya, nanti juga tahu sendiri." Kalimat itu terdengar dingin, seolah Arsène adalah gangguan kecil di tengah kesibukan besar. Beberapa orang yang mendengar hanya tersenyum tipis, seakan itu hal biasa. Tidak ada yang merasa perlu menegur atau memperbaiki cara bicara tersebut. Bagi mereka, itu hanya percakapan singkat yang akan terlupakan. Namun bagi Arsène, itu adalah kesan pertama. Sebuah gambaran kecil tentang bagaimana tempat itu berjalan. Meski begitu, ia tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia hanya mengangguk pelan, mengucapkan terima kasih dengan suara rendah, lalu berjalan menuju meja yang ditunjukkan. Meja itu berada di pojok ruangan, dekat lemari arsip dan jauh dari jendela. Kursinya sedikit berderit saat ditarik, dan permukaannya dipenuhi bekas goresan lama. Biasanya meja itu dipakai oleh pegawai magang yang datang dan pergi setiap beberapa bulan. Arsène meletakkan ranselnya perlahan, membuka laptop sederhana, lalu duduk dengan punggung tegak. Di sekelilingnya, suara tawa kecil sesekali terdengar. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang seperti menyiratkan penilaian diam-diam. Namun Arsène tidak ikut tertawa, juga tidak terlihat tersinggung. Ia hanya mulai bekerja dengan tenang, membaca dokumen yang diberikan, mengetik dengan ritme stabil, dan sesekali menatap sekeliling ruangan. Tatapannya bukan tatapan bingung, melainkan seperti seseorang yang sedang mempelajari sesuatu dengan saksama. Tidak ada yang tahu bahwa di balik sikap diamnya, ia sedang mengamati lebih banyak daripada yang orang lain bayangkan.
Di meja pojok yang dianggap sepele itu, sebuah cerita besar diam-diam mulai terbentuk. Hari pertamanya benar-benar dimulai ketika seorang staf wanita meletakkan setumpuk berkas di mejanya tanpa banyak penjelasan. "Tolong difotokopi 3 rangkap, cepat ya," katanya singkat, lalu pergi sebelum Arsen sempat bertanya. Ia membaca judul dokumen itu sebentar, memastikan tidak salah, lalu bangkit menuju ruang fotokopi. Mesin di sudut ruangan itu sudah cukup tua, mengeluarkan suara berderak setiap kali digunakan. Satu persatu lembar kertas ia susun dengan rapi. Tidak ada keluhan, tidak ada desahan napas panjang. Ia melakukannya seperti pekerjaan itu memang bagian dari tugas utamanya. Padahal sekara jabatan, tugas tersebut bukanlah kewajibannya. Namun Arsen tampak tidak keberatan. Baginya, setiap tugas, sekecil apapun, adalah kesempatan untuk memahami bagaimana tempat itu bekerja. Setelah urusan fotokopi selesai, tugas lain datang tanpa diminta. Kali ini ia diminta mengantarkan dokumen ke lantai atas, lalu kembali lagi, hanya untuk mengambil map yang tertinggal. Belum sempat duduk, ada lagi yang memintanya membuatkan kopi. Beberapa karyawan bahkan memanggilnya tanpa menyebut nama, hanya dengan gerakan tangan atau siulan kecil. Aneh rasanya, tetapi Arsen tetap merespons dengan sopan. Ia tidak memperlihatkan rasa kesal, meski jelas ia diperlakukan seperti asisten pribadi bagi semua orang. Di dalam hatinya, ia menyimpan setiap kejadian itu seperti seseorang yang sedang mengumpulkan potongan puzzle, bukan untuk membalas, melainkan untuk memahami. Ia tahu, sikap seseorang terhadap orang lain seringkali menunjukkan karakter yang sesungguhnya. Menjelang siang, ruangan mulai dipenuhi aroma makanan dari berbagai sudut. Banyak karyawan berkelompok menuju kantin bersama teman-temannya. Tawa terdengar lebih bebas, percakapan terasa lebih ringan. Arsen berjalan sendirian, membawa bekal sederhana dalam kotak plastik bening. Ia memilih duduk di meja pojok kantin, jauh dari keramaian. Dari tempat duduknya, ia bisa melihat hampir seluruh ruangan. Siapa yang berbagi makanan, siapa yang makan sambil bermain ponsel, dan siapa yang duduk sendirian seperti dirinya. Namun berbeda dengan Arsen, beberapa orang yang sendirian terlihat gelisah, seolah merasa tidak nyaman. Arsen justru tampak tenang. Sesekali ia menatap sekeliling dengan senyum kecil. Bukan senyum yang mencari perhatian, melainkan senyum yang seperti memahami sesuatu yang orang lain lewatkan. Saat jam kerja kembali dimulai, suasana kantor berubah lagi menjadi lebih serius. Keyboard kembali berbunyi cepat, telepon berdering tanpa henti, dan langkah kaki kembali tergesa. Di tengah kesibukan itu, sebuah kejadian kecil terjadi. Seorang petugas kebersihan tanpa sengaja menjatuhkan tumpukan map berisi dokumen penting. Kertas-kertas berserakan di lantai, sebagian hampir terinjak oleh orang yang lewat. Banyak yang melihat, namun hanya sedikit yang benar-benar berhenti. Beberapa bahkan mengangkat kaki lebih tinggi agar tidak tersandung, lalu terus berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Arsen yang sedang membawa berkas langsung berhenti. Ia menunduk, membantu mengumpulkan kertas satu persatu dengan hati-hati agar urutannya tidak tertukar. Ia tidak terlihat terburu-buru, meski jelas pekerjaannya sendiri belum selesai. Petugas kebersihan itu menatap Arsen dengan wajah terkejut sekaligus lega. "Terima kasih, Nak," ucapnya pelan. Suaranya sedikit gemetar karena terbantu di saat yang tidak ia duga. Arsen hanya mengangguk dan tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Bu. Dokumennya penting," jawabnya singkat. Setelah semua berkas kembali rapi, ia menyerahkannya dengan kedua tangan, tanda hormat sederhana yang jarang diperhatikan orang. Kejadian itu berlangsung kurang dari 5 menit, namun meninggalkan kesan yang berbeda. Bagi sebagian orang, itu hanya bantuan kecil yang tidak berarti. Namun bagi Arsen, momen itu seperti cermin. Cara seseorang memperlakukan orang yang dianggap tidak penting, seringkali lebih jujur daripada cara mereka bersikap di depan atasan. Ia kembali ke mejanya dengan langkah yang sama tenangnya, seolah tidak terjadi apa-apun. Padahal tanpa disadari, tindakan kecilnya barusan mulai menulis cerita besar yang belum diketahui siapapun di ruangan itu. Beberapa hari berlalu dengan pola yang hampir sama, hingga suatu pagi suasana kantor terasa berbeda. Bisik-bisik terdengar lebih sering dari biasanya, langkah kaki lebih cepat, dan wajah-wajah tampak tegang. Sebuah kesalahan besar ditemukan di laporan keuangan bulanan. Angka yang seharusnya seimbang tiba-tiba menunjukkan selisih yang tidak kecil. Para staf keuangan saling menatap, mencoba mencari tahu di mana letak kesalahan itu. Map-map dibuka kembali, file digital diperiksa satu persatu, dan nada bicara yang biasanya santai berubah menjadi lebih tinggi. Dalam kekacauan kecil itu, nama Arsen tiba-tiba muncul. Ia adalah orang terakhir yang terlihat membawa berkas tersebut ke ruang administrasi. Tanpa bukti yang jelas, kecurigaan mulai mengarah padanya, seperti panah yang dilepaskan tergesa. "Siapa lagi kalau bukan dia?" bisik seseorang di dekat mesin printer.
Kalimat itu pelan, tetapi cukup keras untuk didengar orang lain. Tidak butuh waktu lama hingga tuduhan tidak resmi itu berubah menjadi keyakinan sepihak. Arsen dipanggil ke tengah ruangan terbuka, di mana banyak mata memandang tanpa senyum. Seorang staf senior berbicara dengan nada tegas, hampir seperti sedang mengadili. "Kamu terakhir yang pegang dokumen itu kan?" Tanyanya tanpa memberi ruang untuk menjawab dengan tenang. Beberapa orang mengangguk setuju, seolah kesimpulan sudah ditentukan, bahkan sebelum penjelasan diberikan. Arsen berdiri tegak, wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya menunjukkan bahwa ia sedang memikirkan sesuatu dengan sangat hati-hati. Alih-alih membela diri dengan panjang lebar, Arsen hanya berkata pelan, "Saya memang sempat memegangnya, tapi saya tidak mengubah apapun. Boleh saya periksa ulang datanya?" Kalimatnya sederhana, tidak menyalahkan siapapun, tidak meninggikan suara. Namun justru sikap itu membuat beberapa orang semakin kesal. Mereka berharap ia terlihat panik, atau mencoba mencari alasan, bukan berdiri setenang itu. Suasana ruangan menjadi canggung. Ada yang mendecak pelan, ada yang menggelengkan kepala. Bagi mereka, ketenangan Arsen terlihat seperti sikap tidak peduli. Padahal di balik ketenangan itu, ia sedang menyusun potongan informasi di dalam pikirannya, mengingat siapa saja yang pernah menyentuh dokumen tersebut dan kapan waktunya. Hari itu berlalu dengan perasaan tidak nyaman. Tatapan sini sesekali masih mengarah kepadanya, dan beberapa orang sengaja menghindari berbicara langsung. Namun Arsen tetap bekerja seperti biasa. Ia menyelesaikan tugas yang diberikan, menjawab pertanyaan dengan sopan, dan tidak menunjukkan tanda-tanda tersinggung. Ketika jam kantor hampir selesai dan sebagian besar karyawan mulai berkemas, ia justru membuka kembali file laporan di komputernya. Lampu-lampu ruangan satu persatu dimatikan, menyisakan cahaya redup dari beberapa meja yang masih menyala. Di antara deretan kursi kosong dan suara pendingin ruangan yang berdengung pelan, Arsen duduk sendiri, menelusuri angka demi angka dengan teliti. Waktu berjalan tanpa terasa, namun wajahnya tetap fokus, seolah ia sedang membaca peta yang hanya ia pahami sendiri. Keesokan paginya, saat sebagian besar karyawan baru saja menyalakan komputer, Arsen sudah berdiri di depan meja staf senior yang kemarin menuduhnya. Ia membawa beberapa lembar cetakan data dan catatan kecil di sudutnya. Dengan suara tenang, ia menunjukkan bahwa selisih angka tersebut sudah ada sejak versi laporan 3 hari sebelumnya, jauh sebelum dokumen itu sampai ke tangannya. Bukti itu jelas, runtut, dan sulit dibantah. Ruangan mendadak hening. Tidak ada sorakan, tidak ada pujian, hanya keheningan panjang yang terasa berat. Beberapa orang menunduk, beberapa pura-pura sibuk dengan layar monitor. Permintaan maaf tidak langsung terdengar, namun rasa malu tergambar jelas di wajah mereka. Arsen tidak berkata apa-apa lagi setelah itu. Ia hanya kembali ke mejanya di pojok ruangan, duduk seperti biasa, dan melanjutkan pekerjaannya. Seolah kejadian besar barusan hanyalah satu halaman kecil dalam buku yang masih panjang. Sejak kejadian itu, suasana kantor berubah sedikit, meski tidak semua orang menyadarinya. Tuduhan yang kemarin begitu cepat muncul, kini tergantikan oleh keheningan yang canggung. Beberapa karyawan mulai bersikap lebih hati-hati saat berbicara di dekat Arsen, seolah takut salah kata. Namun tidak ada permintaan maaf yang benar-benar diucapkan secara langsung. Mereka memilih diam, berharap waktu akan menghapus rasa malu yang tersisa. Arsen sendiri tidak pernah menyinggung kembali peristiwa itu. Ia tetap datang tepat waktu, menyapa resepsionis dengan senyum ringan, dan duduk di meja pojoknya seperti biasa. Sikapnya yang tidak berubah justru membuat sebagian orang merasa semakin tidak nyaman, karena seolah-olah ia tidak menyimpan dendam sama sekali. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang, namun Arsen tidak pernah benar berhenti mengamati. Ia memperhatikan bagaimana seseorang bisa sangat ramah saat berbicara dengan atasan, tetapi berubah dingin kepada staf yang dianggap lebih rendah. Ia melihat bagaimana pujian sering diberikan di depan umum, tetapi kritik diucapkan di belakang. Dari mejanya yang sederhana, ia mempelajari ritme kantor itu seperti seseorang yang mendengarkan musik tanpa terlihat sedang menikmati. Kadang ia mencatat sesuatu di buku kecil yang selalu ada di samping laptopnya, bukan catatan pekerjaan, melainkan hal-hal kecil yang kebanyakan orang anggap tidak penting. Senyuman yang tulus, nada bicara yang meninggi, atau sekadar sikap membantu tanpa diminta. Semua itu ia simpan, bukan sebagai penilaian, melainkan sebagai gambaran utuh tentang karakter orang-orang di sekitarnya.
Suatu pagi, pengumuman mendadak muncul di layar komputer seluruh karyawan. Tulisan singkat itu meminta semua orang hadir di aula utama pada pukul 10 tepat untuk rapat penting bersama direksi. Tidak ada penjelasan tambahan. Seketika, kantor dipenuhi berbagai dugaan. Ada yang mengatakan perusahaan akan melakukan pengurangan karyawan, ada pula yang menduga akan ada perubahan besar dalam manajemen. Bisik-bisik menyebar cepat seperti angin yang berputar di lorong-lorong. Arsen membaca pengumuman itu dengan wajah datar, lalu kembali mengetik pekerjaannya. Ia tidak terlihat terkejut ataupun penasaran berlebihan. Sikapnya yang tenang kembali menjadi hal yang aneh di tengah kegelisahan orang lain. Menjelang pukul 10, aula mulai dipenuhi karyawan dari berbagai divisi. Kursi-kursi disusun rapi menghadap panggung kecil di depan. Tempat layar besar sudah menyala dengan logo perusahaan. Suasana terasa berbeda, lebih sunyi, lebih berat. Orang-orang berbicara dengan suara lebih pelan dari biasanya. Beberapa menatap jam tangan berulang kali, yang lain menatap pintu masuk seolah menunggu sesuatu yang tidak mereka pahami. Arsen masuk tanpa menarik perhatian, memilih duduk di barisan tengah. Ia menatap panggung dengan ekspresi yang sulit ditebak, sama seperti hari pertamanya di kantor itu. Tidak ada yang memperhatikannya secara khusus, karena semua perhatian tertuju pada pintu utama yang masih tertutup. Beberapa menit kemudian, pintu aula terbuka perlahan. Para anggota direksi mulai masuk satu persatu dengan langkah mantap. Semua orang berdiri sebagai tanda hormat. Suara kursi bergeser terdengar bersamaan, menciptakan gema kecil di ruangan yang luas itu. Di tengah barisan para direksi, sebuah sosok berjalan dengan setelan jas hitam rapi yang sangat berbeda dari penampilan biasanya. Rambutnya tertata lebih formal, langkahnya tenang namun tegas. Beberapa orang mulai menyipitkan mata, mencoba mengenali wajah tersebut. Detik itu terasa lebih panjang dari biasanya, seolah waktu sengaja melambat. Ketika sosok itu semakin dekat ke panggung, bisikan kecil mulai terdengar di beberapa sudut ruangan. Nama yang dulu sering diabaikan, kini disebut dengan nada tidak percaya, Arsen. Ruang aula yang semula hanya dipenuhi bisikan, tiba-tiba menjadi sangat hening. Semua mata tertuju pada sosok Arsen yang kini berdiri sejajar dengan para direksi. Tidak ada lagi ransel hitam sederhana, tidak ada lagi kemeja kusut yang biasa mereka lihat setiap hari. Setelan jas hitam yang dikenakannya tampak pas di tubuhnya, seolah memang dibuat khusus untuknya. Wajahnya tetap sama, tenang, dan tidak banyak ekspresi. Namun kini, sorot matanya terlihat lebih tegas. Beberapa karyawan saling menoleh, mencoba memastikan bahwa mereka tidak salah lihat. Detik-detik itu terasa aneh, seperti mimpi yang terlalu nyata untuk diabaikan. Orang-orang yang dulu memanggilnya tanpa menyebut nama, kini hanya bisa berdiri diam tanpa kata. Direktur utama melangkah maju dan mengambil mikrofon. Suaranya menggema lembut di seluruh ruangan. "Terima kasih atas kehadiran semuanya," ucapnya singkat sebelum melanjutkan. "Hari ini, kami ingin memperkenalkan seseorang yang sebenarnya sudah lama berada di tengah kalian." Kalimat itu membuat beberapa orang menahan napas. Lalu, dengan satu gerakan tangan yang menunjuk ke arah Arsen, ia berkata, "Inilah Arsen Pratama, CEO perusahaan ini." Kata-kata itu jatuh seperti gelombang yang menghantam pantai secara tiba-tiba. Tidak ada teriakan, tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan yang begitu padat hingga terasa berat di udara. Wajah-wajah yang dulu penuh keyakinan kini berubah pucat, seolah baru saja menyadari bahwa semua sikap mereka selama ini sedang disaksikan oleh orang yang paling berpengaruh. Arsen melangkah ke podium dengan langkah yang sama tenangnya seperti saat ia berjalan menuju meja pojok di hari pertama. Ia menatap ruangan sejenak, bukan dengan marah, bukan juga dengan senyum lebar, melainkan dengan pandangan yang dalam dan sulit ditebak. "Selama 1 bulan terakhir," katanya dengan suara stabil, "saya berada di antara kalian sebagai karyawan biasa." Tidak ada nada menyalahkan dalam ucapannya. Ia menjelaskan bahwa tujuannya bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk melihat budaya kerja yang sebenarnya. Bagaimana orang saling memperlakukan saat tidak ada jabatan yang terlihat. Bagaimana keputusan diambil ketika tidak ada atasan yang mengawasi secara langsung. Setiap kalimatnya terdengar sederhana, namun memiliki makna yang menusuk perlahan. Alih-alih mengumumkan pemecatan besar-besaran seperti yang dikhawatirkan banyak orang, Arsen justru menyampaikan keputusan yang berbeda. Beberapa posisi akan dipindahkan agar lingkungan kerja menjadi lebih sehat.
Beberapa orang akan mendapat peringatan, dan beberapa lainnya justru akan menerima penghargaan. Ia menyebut nama-nama yang selama ini membantu tanpa pamrih, termasuk petugas kebersihan yang selalu bekerja dengan jujur, dan beberapa staf yang tetap sopan kepada siapapun. Tidak ada teriakan marah, tidak ada ancaman. Keputusan itu disampaikan dengan nada tenang, namun terasa adil. Banyak karyawan yang menunduk, bukan karena takut, melainkan karena menyadari bahwa sikap kecil mereka selama ini ternyata memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang mereka kira. Ketika rapat berakhir dan orang-orang mulai meninggalkan aula, suasana terasa berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi tawa keras atau langkah tergesa. Banyak yang berjalan lebih pelan, seolah sedang memikirkan sesuatu yang penting. Arsène tidak langsung pergi. Ia berdiri sejenak di dekat podium, memperhatikan ruangan yang perlahan kosong. Pesan yang ia tinggalkan tidak tertulis di layar, tidak pula dicetak di kertas, tetapi tertanam di benak setiap orang yang hadir. Bahwa jabatan bisa membuat seseorang terlihat besar, tetapi sikaplah yang menentukan seberapa bernilai dirinya. Di kantor itu, hari tersebut bukan hanya hari pengumuman seorang CEO, melainkan hari ketika banyak orang belajar bahwa cara kita memperlakukan orang lain, terutama saat kita merasa tidak diawasi, adalah cermin paling jujur tentang siapa diri kita sebenarnya.